Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lana lamul Fatihah. Ya arwahi sayyidina Muhammad bin Abdullah ya arwahi musannif hadal kitab Syekh Salim bin Suhair rahimahullah wa sulihi wa fa'ali wa namal wa barakatuhu jannah wa rahmatullahi wa barakatuh wa yumihi wa nafahati fi tilwatin wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Irema jadi apa? Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Asmumah Arwani. Innama yafirlahu minalhamdu wa yufarij kurubahu wa yashfi maradahu wa yaja'u wa yaja'u wa yalifudah 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 Al-Fatihah. Hari ini sampai Arkanuddin yang kedua, yaitu Arkanul Iman. Di hari ini kita akan belajar bareng-bareng masih Arkanul Iman tentunya. Faslun utawi iki fasul Arkanul Iman utawi pira-pira rukun iman. Rukun iman iku sitatun 6. Antuk mina billahi iku yen to percaya sira kelawan wujude Allah, wa malaikatihi dan pira-pira malaikat Allah, wa kutubihi dan pira-pira kitab Allah, wa rusulihi dan pira-pira utusan Allah, wal yaumil akhiri lan dina kang akhir utawi kiamat, wal qadri khairihi wa syarrihi lan qadar atau pastene Gusti Allah bagus lan olone qadar minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Di iman itu menurut bahasa artinya adalah percaya. Iman menurut syariat itu tidak hanya percaya, tapi juga dibarengi dengan kepatuhan terhadap apa yang diimani. Jadi iman menurut syar'i itu percaya dengan benar-benar percaya, dibarengi dengan kepatuhan atau pasrah dengan apa yang diimani. Karena jika iman itu didefinisikan hanya sekedar percaya, sangat banyak sekali orang yang percaya namun tidak mengerjakan atau tidak patuh dengan apa yang diimani. Tidak seperti ajaran agama sebelah atau agama Kristen. Itu yang penting iman masuk surga. Yang penting iman pasti masuk surga. Yang penting percaya Yesus itu Tuhan
Tuhan maka masuk surga. Islam tidak seperti itu. Akidah Islam, ketauhidan Islam itu iman diartikan sebagai percaya sebenar-benarnya percaya dan dibarengi dengan patuh terhadap apa yang diimani. Lah, carane iman kepada Allah itu pripun? Carane percaya kepada Allah itu gimana? Yang pertama kita harus mengenal apa yang kita imani. Nah, ini kudu belajar. Carane kenal Gusti Allah pripun? Ya kenalan karo kanca kan, kan jenengmu sapa? Jenengku Agus, jenengmu Livia, jenengmu Lista. Kenal karo manusia, kenal karo Gusti Allah niku lewat pundi? Ya lewat Kanjeng Nabi. Kenalan karo Gusti Allah niku lewat Kanjeng Nabi. Lebih mengerucutnya lagi yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Kita mengenal Allah itu dengan cara, kan nggak mungkin kita kenal secara zat dengan zat kan nggak mungkin. Kayak aku peduk sampean padha manungsa nih iso kenalan roh sifate, roh bentuke, roh sembarang kalire ya. Tapi ini Gusti Allah niku bisa dikenali dengan sifatnya. Banyak sekali sifatnya Allah itu dibagi menjadi 3. Napa mawon? Pelajaran MI, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajibnya Allah itu ada 20, begitu pula sifat mustahilnya juga ada 20. Kenapa kok ulama mazhab Asy'ariyah itu mensifati Allah sebanyak 20. Ini bukan berarti Allah itu dibatasi dengan sifat 20, tetapi kemampuan manusia hanya bisa menangkap 20 itu. Paham maksudnya nggih? Jadi kenapa sih kok ulama Asy'ari niku mensifati Allah yang 20 itu? Karena ini tidak ada di dalam dalil apa nakli dalam menjawab perdebatan masalah akidah pada waktu itu. Akhirnya ulama Asy'ariyah tersebut, ulama mazhab Asy'ari niku supaya kula namine sing pengarang Aqidatul Awam niku lho. Syekh Mansur Sinten supaya kula mangke kula golekane. Itu mensifati Allah sifat wajibnya itu wujud, tidak baqa, mukhalawatu lil hawa. Wujud iku ada. Gusti Allah niku ada. Gusti Allah niku ada. Ing Quran mboten enten jelasnya. Gusti Allah ada niku mboten jelas. Ini muncul karena ada perdebatan pada ilmu kalam. Soalnya ada Gusti Allah niku tidak. Karena ada yang mengatakan bahwa di sini tempatnya Allah dengan Allah.
di sini di tempat dengan Allah. Paham betul? Jika Allah memiliki zat, berarti memiliki tempat. Berarti dulu tempat, baru zatnya. Nah, hal-hal semacam ini kan paham yang sangat menyesatkan. Karena apa? Karena ketika dikatakan bahwa setiap zat itu membutuhkan tempat, maka tempat harus ada dulu sebelum zat. Paham? Ketika anggapan itu tidak dibantah dengan bahwa Allah bersifat qidam atau dahulu, maka hal tersebut akan menjadikan rancu. Sebetulnya tempat itu lebih dahulu daripada Allah. Padahal kan enggak, Allah itu qidam, dahulu, sedahulu-dahulunya dahulu. Padahal tempat itu juga ciptaannya Allah. Apa maksudnya ini? Ini masalah akidah, ilmu kalam. Nanti sampai perdalami lagi. Nanti di bangku perkuliahan pasti ada pembahasan seperti itu dalam mata kuliah ilmu kalam misalnya. Kalau ada loh. Kalau nggak ada, ya nggak ada berarti ilmu kalam. Saya langsung terus ini saya ada latihan pas selesai. Oke, saya lanjut. Sifat mustahil, semua sudah tahu bahwa sifat mustahil itu memang untuk membantah atau kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Apabila sifat mustahil diyakini mungkin menjadi sifat Allah, maka dia kafir. Misalkan sifat mustahil Allah niku Adam, gak ono. Misalnya wong iku mempercayai bahwa Allah niku tidak ada, maka dia dijatuhi kafir. Sama seperti mempercayai bahwa ada yang lebih dulu daripada Allah, maka dia keluar dari iman atau alias kafir. Paham ya? Ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah itu ada berapa? Ada satu, bunyinya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Gusti Allah niku menciptakan sesuatu yang fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu iku mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Menciptakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu niku terserah Gusti Allah. Ya, basa kasar niku Allah Maha sakarepe dhewe. Jadi Gusti Allah ini Maha sakarepe. Bahasa kasare. Terjemah kasarnya seperti itu, terjemah bebasnya. Jadi Allah niku menciptakan atau meninggalkan sesuatu itu terserah Gusti Allah. Misalkan Gusti Allah niku mboten kudu nyiptakno wong api. Jika misalnya gini, Gusti Allah misalnya dunia niki, misalnya desa Bandung niki rusak akhlake. Rusak akhlake. Gusti Allah niku mboten kudu nyiptakno wong apik siji gawe bener wong akeh niku mboten kudu. Jadi Allah itu tidak memiliki wajib
atas segala sesuatu. Allah itu tidak memiliki kewajiban atas segala sesuatu. Misalkan ya, termasuk juga Allah niku tidak wajib memasukkan hambanya yang soleh ke dalam surga maupun hambanya yang penuh dengan dosa ke dalam neraka. Nggih. Boten wajib. Gusti Allah niku boten gak ada kewajiban apapun. Jadi Gusti Allah niku bisa atau boleh dan bisa memasukkan orang soleh ke dalam neraka, dan juga bisa dan boleh memasukkan ahli maksiat ke dalam surga. Terserah Gusti Allah. Misal seperti ini lagi. Kemarin babakan doa. Wong nek maca istighfar ping 40 kanjeng Nabi dawuh, maka doanya akan selalu dikabulkan. Iya kan? Misalnya sampai sampun maca ping 40 istighfar terus ndonga, niku Gusti Allah niku mboten wajib ngabulno apa sing sampean jaluk. Mboten wajib, mboten kudu. Paham maksudnya? Mboten kudu. Meskipun itu sudah dinyatakan oleh kanjeng Nabi ataupun Gusti Allah, atau yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah niku bebas merubah apapun tanpa ada halangan. Paham ya? Gusti Allah niku berhak ngerusak dunia ya berhak. Mesti bukan berhak, bisa merusak dunia juga bisa. Boleh. Itu sebagai keyakinan kita ketika misalkan dunia wis rusak, ulama kudu jabuti kabeh. Terserah Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Karena yang mengatur semuanya niku Gusti Allah. Ngade kalau ngatur kok malah komen. Paham ya? Nah, ini masalah keimanan. Masalah keimanan. Terlepas dari apa yang terjadi nanti, kita juga tidak tahu. Dhewe rone yo ben pas nang akhirat. Oh, tibae wong saleh iku mlebu swarga. Oh, sing gak saleh iku mlebu neraka. Nek jenengan donya. Gak iso ada yang menjustifikasi bahwa kon mlebu surga, kon mlebu neraka. Gak bisa. Itu baru bisa diyakini secara yakin, yaitu ketika Allah sudah menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Kok ning akhirat itu bakal nyoto ketika misalkan Allah memasukkan orang yang soleh ke dalam neraka, ya ono. Dan itu terserah Gusti Allah. Wah, ini terserah Gusti Allah. Okay? Tugasnya menungso mung ibadah husnudzon nang Gusti Allah. Aduh, kalau putus asa ing rahmati Gusti Allah ya gak oleh. Ini hanya untuk apa? Untuk menekan kesombongan kita terhadap amal yang sudah kita lakukan. Paham ya? Bukan
untuk apa-apa, tapi untuk itu. Yang nomor 2, wal malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur. Dari nur itu apa? Cahaya. Malaikat itu tidak memiliki kelamin laki-laki maupun perempuan. Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat memiliki kelamin, maka dia kafir. Nomor 3 yaitu percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 4 yaitu percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasul. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Rasul niku gak ada sifat wajib, mustahil juga jaiz. Nah, selanjutnya iman kepada hari kiamat. Maksudnya adalah percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Percaya hari kiamat itu percaya bahwa hari akhir pasti terjadi. Ketika orang tidak mempercayai bahwa hari akhir itu tidak bakal terjadi, maka dia keluar dari iman. Mengenai waktunya hanya Allah yang tahu. Nggak ada makhluk di dunia ini yang tahu, bahkan sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu. Bahkan yang bagian niup trompet itu karo. Malah karo. Orang Islam juga harus meyakini bahwa alam barzah niku wonten. Jadi alam setelah kehidupan itu harus dipercayai semuanya. Mulai alam barzah, alam mizan, alam mahsyar, alam surga, alam neraka dan sebagainya harus dipercayai semuanya. Jika tidak percaya maka dia keluar dari iman. Harus percaya. Nomor 6 terakhir yaitu percaya kepada takdir Allah. Maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk adalah karena kehendak Allah. Nah, ini yang sering banyak dibahas yaitu qada dan qadar. Sebetulnya qada itu apa? Qada itu ketetapan, kalau takdir. Ya. Berarti lah ikulan. Kalau gunane nggih bahasa qada qadar. Qada podo tetapi. Qada menurut apa yang saya pernah pelajari, qada adalah pengetahuan Allah tentang sesuatu saat dahulu, sekarang dan nanti. Jadi Gusti Allah niku, qada niku pengetahuan Allah tentang dahulu, saat dahulu, sekarang dan yang akan datang. Sedangkan qadar adalah sesuatu ketentuan
ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Maksudnya pripun? Qadha niku pengetahuannya Allah tentang dahulu, sekarang dan nanti. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang dulu, sekarang dan nanti. Gusti Allah niku tahu. Maksudnya adalah Gusti Allah niku sudah menskenario kehidupannya Lala dari sejak alam azali, alam ruh, sampai nanti nasibnya di neraka atau surga. Gusti Allah niku semerap semuanya dari awal sampai akhir. Paham gitu? Kita harus mempercayai itu. Usaha kita adalah misalkan skenario Allah itu tidak baik bagi kita. Misalkan kita hanya mampu, dan kita tidak boleh beranggapan bahwa skenario Allah itu tidak baik. Skenario Allah semuanya baik. Paham? Karena itu berhubungan dengan prasangka kita. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Lah qadar, paham nggih? Niku nggih qadar niku. Qadar niku Gusti Allah niku intine ini terjemah kasar. Gusti Allah berarti roh kabeh sing bakal kedaden lan sing wis kedaden. Sing bakal kedaden, sing saiki kedaden lan sing wis kedaden. Gusti Allah niku tahu, artinya tahu adalah merencanakan itu. Paham ya? Tahu semuanya. Qadar adalah ketentuan yang diberlakukan oleh Allah sesuai dengan pengetahuan Allah. Sesuai dengan qadha. Paham? Jadi sesuatu, misalkan kejadian sekarang ini adalah qadarnya Allah, sudah terjadi, ketentuan yang diberlakukan Allah atas pengetahuan Allah. Qadha mengatakan bahwa pengetahuan Allah sudah menskenario bahwa Agus ini katanya ini sampai jam piro engko ana wabe. Lah, qadar adalah yang sedang terjadi. Ketentuan Allah yang diberlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Berarti ini bukan, kalau Pak Agus mau mengatakan, Pak Agus harus mengatakan seperti ini. Ini bukan karena saya. Sampai lumpuh iki bukan karena saya. Karena qadarnya Allah. Paham di sini? Dan ini tidak boleh dibuat dalil. Karena ini sering menimbulkan salah paham. Berarti aku maksiat wis kok takdiri Gusti Allah. Ya betul. Itu beda pembahasan. Maksiat atau perbuatan dosa selain Gusti Allah niku qadha lan qadar. Gusti Allah niku memberikan qadha niku sesuai sing gaib napa mboten? Qadha niku lho. Qadha niku kan sesuatu yang gaib. Adewe gak ero, paham mboten? Adewe gak ero. Jadi sebelum terjadi belum bisa dikatakan takdir.
Kalau kita menyikapi sesuatu yang sudah lampau, maka itu dianggap takdir, qadarnya Allah. Tetapi ketika kita memandang sesuatu yang akan kita lakukan, kita tidak boleh sekali-kali itu takdir. Itu berarti takdir. Misalnya, aku kate rencana maksiat, rencana nyolong tebu misalnya. Sekarang saya mengatakan, oh berarti aku ditakdir nyolong tebu. Padahal guru ngelakoni nyolong tebu. Paham maksudnya? Ketika dia maksiat, sudah maksiat, itu pun tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah takdirnya Allah. Paham betul? Ketika sudah terjadi nyolong tebu dan dia misalkan menyesali perbuatannya, oh itu takdir Allah. Boleh mengatakan itu. Orang boleh mengatakan kejelekan sebagai takdir Allah hanya dengan satu dalih, yaitu dalih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dia tidak terbebani oleh dosa masa lalu. Paham? Dosa masa lalu dianggap takdir bagi dia. Paham? Tapi sesuatu yang akan dilakukan itu tidak boleh dianggap takdir. Karena apa? Karena satu alasan, yaitu Allah memberikan kita kehendak. Itulah bedanya manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan tidak diberikan Allah kehendak. Manusia saja yang diberikan kehendak. Kehendak niku napa? Hak untuk menentukan. Paham? Itu. Bab selanjutnya yaitu pengertian lafadz la ilaha illallah. Faslun utawi kiku fasal wa makna utawi maknane la ilaha illallahu, la ilaha ora ana Gusti illallah iku kejaba Gusti Allah, la ma'buda iku ora ana zat kang disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah. Jadi pengertian lafaz la ilaha illallah adalah tidak ada yang patut disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah. La ilaha illallah niku sebetulnya untuk proses mengenali Allah, untuk proses mengenali Allah secara mudah atau secara instan atau tahapan awal, yaitu kita ambil la ilaha, tidak ada Tuhan. Ketika kita sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan, maksudnya gini, kamu mengenal Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada bahkan pandangan-pandangan modern mengatakan bahwa uang bisa jadi Tuhan, jabatan bisa jadi Tuhan, kemampuan bisa jadi Tuhan dan sebagainya, itu bisa menjadi Tuhan yang bisa disembah. Ketika kita sudah mengenali Tuhan yang ada saat ini, kita upayakan bahwa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan. Tuhan yang selama ini kita kenali tidak ada Tuhan. Baru kita masukkan illallah, kecuali Allah. Paham? Itu adalah tingkatan-tingkatan perenungan yang bisa kita lakukan. Pertama, bagaimana? Kenali dulu Tuhan yang ada. Pertama. Lalu hapus dengan la ilaha, tidak ada Tuhan. Baru kita masukkan illallah, kecuali Allah lah yang jadi Tuhan kita, yang patut disembah.
Nah, ini sudah masuk ke bab 1, yaitu tanda-tanda balik. Tadi itu mukadimah masalah iman. Faslun utawi iki iku fasal alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik. Iku salasun telu. Tamamu khamsa asarata sanatan ku sempurnane umur 15 tahun. Fi dzakari wal untha ing dalem wong lanang lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngipi metumani fi dzakari wal untha ing dalem wong lanang lan wong wadon. Litis'i sinina sawise umur 9 tahun. Wal haidu fil untha lan haid ing dalem wong wadon litis'i sinina 9 tahun. Jadi balik nggih, balik niku salah satu syaratnya mukallaf. Mukallaf niku napa? Orang yang sudah patut dibebani kewajiban atau hukum. Paham? Syarat mukallaf itu ada berapa? Ada kemarin. Ada 3. 1 berakal, nomor 2 balik, nomor 3 selamat pendengaran dan penglihatan. Selamat penglihatan ataupun pendengaran. Jadi syarat mukallaf itu ada 3. 1 berakal. Orang yang tidak berakal tidak disebut mukallaf. Berarti dia tidak dibebani beban hukum ataupun kewajiban. Yang nomor 2 balik. Yang nomor 3 yaitu selamat pendengaran dan penglihatannya. Orang tuli dan buta, bukan atau ya. Orang tuli dan buta, ya tuli ya buta, itu tidak dibebani hukum atau dia tidak bisa mencapai mukallaf. Karena apa? Karena dia tidak bisa cukup informasi ke dalam dirinya. Karena dia tidak memiliki sumber informasi kan dari pendengaran dan dari penglihatan. Ketika penglihatan dan pendengarannya itu mati, dia juga tidak berhak atau dibebani kewajiban. Paham ya? Kalau salah satu masih bisa, dia masih bisa melihat, berarti kalau orang bisa melihat berarti bisa baca. Kalau dia tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, dia masih bisa mendengar informasi, dalil-dalil dan sebagainya bisa. Paham maksudnya nggih? Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tanda-tanda balik atau dewasa. Balik niku basa Indonesia ini dewasa. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik itu ada salatun 3. Yang pertama yaitu tamamu khamsa asarata sanatan, yaitu sempurnanya 15 tahun Hijriah. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha, dan mimpi keluar mani atau mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan litis'i sinin setelah umur 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Hitungannya Hijriah nih. Wal haidu fil untha, dan haidnya seorang wanita litis'i sinin setelah umur 9 tahun. Lebih jelasnya seperti ini. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu keluar mani usia 9 tahun Hijriah. Jadi
ketika keluar mani itu sebelum 9 tahun Hijriah, paham? Maka dia tidak dihukumi balik. Ketika umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, sampai 15 tahun kok belum keluar mani, bagi seorang laki-laki, ketika sudah genap umur 15 tahun dia belum mengeluarkan mani, maka dia otomatis dianggap balik. Paham maksudnya? Jadi batas akhirnya adalah 15 tahun. Begitu pula perempuan. Begitu pula perempuan. Bukan pula. Begitu pula perempuan. Perempuan itu ketika sebelum 9 tahun Hijriyah nih, itu mengeluarkan mani, maka dia belum dianggap balik. Tapi sama seperti laki-laki tadi 9 tahun sampai 15 tahun itu kok belum mengeluarkan mani, maka otomatis dia sudah balik. Ataupun haid juga seperti itu. Wanita kalau haid sebelum atau 9 tahun kurung haid, sadurunge 9 tahun wis haid niku mboten pareng mboten saged diarani balik. Ketika lebih dari 15 tahun kok dia belum haid, maka dia tetap dianggap dewasa atau balik. Paham maksudnya gitu? Terus ciri-ciri mani. Ciri-ciri mani niku satu, proses keluarnya itu ada hentakan. Ini enggak saya jelaskan secara rinci karena kalian sudah tahu, ya. Nomor 2 itu nomor 2 yaitu ada rasa lezat khusus ketika keluarnya. Nomor 3 secara zat itu baunya anyir. Nah, bau anyir itu kalau kalian tidak tahu, putih telur itu kalau digosok-gosok seperti ini terus dicium, nah itu bau anyir namanya. Jangan ketawa, ini ilmu. Jangan ketawa. Sabun, gesek, guyu. Saya kira misalkan contohnya ini penting iki kanggo anak-anak sampean deh. Karena wajibnya ke ilmu ngeten iki wajibnya wong tua. Nggih, wajibnya wong tua. Wajibnya tiyang sepuh. Yang sepah. Ketika misalkan yang sering terjadi, seperti ini, ada anak laki-laki umur 9 tahun atau umur 10 tahun, ketika dia bangun tidur, dia merasakan sesuatu yang keluar dari kemaluannya dengan hentakan, dengan hentakan. Tetapi ternyata ketika dilihat baunya tidak
tidak seperti ciri-ciri mani, terus tidak merasakan kelezatan khusus, maka itu tetap dihukumi bahwa itu mani. Paham? Ketika ada anak laki-laki tidur atau apapun, dalam posisi apapun, dia merasakan kenikmatan khusus ketika keluar cairan dari kemaluannya, tapi dia tidak ada hentakan ataupun tidak ada ciri-ciri bau dari mani, maka itu tetap dianggap mani. Sama juga ketika bangun tidur, dia merasakan hentakan, dia merasakan kenikmatan atau kelezatan khusus. Ketika yang dia tidak merasakan hentakan ataupun kelezatan khusus, maka ketika cairannya itu berbau anjir, maka itu disebut mani. Subhanallah itu ya. Jadi seperti itu, paham ya? Nah, jadi 3 macam itu sing perlu dipelajari, ya. Dan kewajiban untuk menyampaikan ini adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban saya sebetulnya. Paham ya? Astagfirullah. Innamal a'malu binniyati wa kullu imri'in ma nawa. Jadi orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya itu hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Jadi orang tua itu wajib menjelaskan gimana sholat, hukum syariat, lindungnya dan sebagainya. Bila orang tua tidak mampu, maka ia harus mencarikan seorang guru untuk mengajarkan anaknya, dan beban biayanya itu ditanggung anak ketika punya. Misalkan anaknya memiliki harta warisan sing akeh, jake cilik. Misalnya dia duwe duit, ya dia sing duwe kewajiban bayar beban ongkosnya itu. Ketika anaknya itu nggak punya, maka orang tuanya yang wajib memberikan ongkos belajarnya. Ketika orang tua nggak punya, maka diadukan kepada Baitul Mal. Saiki paling pemerintah. Misalnya pemerintah gak duwe temen, misalnya dana sosial gak ono, maka itu menjadi kewajiban muslim yang kaya. Jadi makanya dadi wong sugih iku aja enak-enakan. Wong sugih iku duwe kewajiban biayai pendidikane anak gak mampu. Paham ya? Allahu a'lam bisa. Alhamdulillah. Belum bagus tutup doa, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqni ilayya inda hajati ilaihi wa ta'sani ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.